Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ye Chen mengambil langkah, tetapi tersentak ketika dia melihat gadis, yang tampak persis seperti Culing. Di sini Ye Chen menganggap Cusuan itu Culing karena tidak tahu mereka itu saudara kembar. Apakah dia murid sekte Heng Yue? Berpikir beberapa detik, Ye Chen berbalik dan berniat untuk lari. Mungkin dengan tergesa-gesa, ia terhalang oleh tanaman merambat di bawah kakinya, dan jatuh dengan wajah menerjang ke tanah. Terlepas dari kecanggungannya, dia berdiri dan terhuyung-huyung ke bagian terdalam hutan. Cusuan mengulurkan tangannya. Ye Chen tidak lari jauh tetapi ditangkap kembali oleh Cusuan segera seolah-olah dia memegang cewek. Tertahan oleh energi kuat Cusuan, dia gagal bergerak. Pagi, Nona. Sambil tersenyum getir, Ye Chen merasa putus asa dan dikutuk berkali-kali dalam benaknya. Menghadapi kutukan dalam hidupnya, betapa sialnya Ye Chen. Saat ini, Ye Chen berdiri dalam penghormatan diam untuk dirinya sendiri, dengan jantung berdebar. Gadis itu berada di tahap roh virtual, dan Ye Chen tidak setara dengannya. Ye Chen mungkin kalah dalam sekejap. Tiba-tiba, keringat dingin berdiri di dahi Ye Chen. Namun demikian, Cusuan tidak marah, dia juga tidak mengungkapkan niat untuk membunuh Ye Chen. Dia menatapnya dengan sepasang mata setengah tertutup secantik anak sungai dan menindasnya dengan energi vitalnya yang kuat. Yang paling penting adalah dia tidak kenal Ye Chen. Apakah kamu seorang murid dari sekte Heng Yue? Menatap Ye Chen, Cusuan bertanya. Pertanyaan Cusuan mengejutkan Ye Chen. Apakah dia tidak mengingatku apa yang sebelumnya pernah terjadi? Ye Chen menghela napas kaget, betapa buruk ingatannya. Kami baru bertemu beberapa hari yang lalu bermesraan di gua. Saat memikirkan apa yang terjadi antara keindahan, Ye Chen menggosok bagian tengah di antara alisnya. Dia ingin menyelamatkannya tetapi hampir kehilangan nyawanya karena dianggap memperkosa. Aku baru saja bertanya padamu. Apakah kamu seorang murid dari sekte Heng Yue? Ye Chen diam, jadi Cusuan bertanya lagi. Iya, benar. Meskipun Ye Chen tidak tahu mengapa dia melupakannya, dia buru-buru menunjukkan kartu identitasnya. Nah jadi si Ye Chen ini mengira Cusuan itu ialah Culing yang Ye Chen selamatkan. Meliriknya, Cusuan menatap Ye Chen, apa yang kau lakukan di pegunungan di belakang sekte pada malam yang mendalam? Aku datang ke sini untuk memetik tanaman spiritual. Mengapa kamu lari ketika kamu melihat aku sekarang? Panik, Ye Chen merasa tertekan dalam tatapan Cusuan. Dia tidak bisa lepas dari mata tajamnya jika dia berbohong. Cusuan bertanya, apakah aku sangat menakutkan? Aku takut kamu akan merampokku. Ye Chen membuat alasan dan menjawab dengan sikap tunduk. Penampilannya dan wajah polosnya menipu, meninggalkan kesan anak baik untuk semua orang. Merampokmu. Jawaban Ye Chen menggelitik dengan polosnya. Di mana tempatnya? Itu adalah pegunungan di belakang sekte Heng Yue, dan dalam batas sekte. Apakah ada orang lain selain para murid dari sekte Heng Yue? Bagaimana mungkin seorang senior sekte merampok seorang murid pada tahap kondensasi Qi? Cusuan berpikir sikapnya membuat Ye Chen takut. Menatapnya, Cusuan tidak bertanya lagi, tetapi melihat sekeliling hutan yang rimbun dan kadang-kadang menatap langit. Apakah kamu melihat sesuatu terbang melintasi tempat ini sekarang? Ya, sebuah cahaya putih terbang ke sini. Ye Chen ingat bahwa kilatan putih bersiul di langit. Kemana perginya? Cusuan bertanya. Ye Chen menjawab, ke timur laut. Menunjuk ke arah timur laut dengan tergesa-gesa, Ye Chen berharap gadis itu pergi sesegera mungkin. Bagaimana jika dia ingat malam yang dia habiskan bersama Ye Chen? Cusuan bergegas mengambil mantra pesan yang bersinar dan berbisik padanya, kakak senior, itu terbang ke arahmu. Saat deru terdengar di timur laut, tanah bergetar. Teriakan memekakkan telinga datang ke telinga mereka selanjutnya. Raungan itu tidak hanya aneh tetapi juga memekakkan telinga. Selain itu,
Dengan kekuatan sihir yang kuat, lolongan membuat Ye Chen linglung, dan dia meluncur di tempat dia berdiri, hampir jatuh. Mengangkat tangannya, Chu Xuan menanamkan kilatan cahaya spiritual ke tengah alis Ye Chen. Ye Chen menenangkan diri dan menatap timur laut dengan kaget. Kehilangan pikiran karena raungannya, dia seharusnya mengenali kilatan putih yang tidak biasa sesuai dengan kemampuannya. Bingung, Ye Chen lupa Chu Xuan berdiri di sampingnya. Apasku masih di bumi? Karena terkejut, Ye Chen menatap ke arah dan bergumam. Dia tahu bahwa Chu Xuan datang dengan cahaya putih benar-benar dan mereka bertemu di sini secara kebetulan. Chu Xuan memperhatikan bahwa Ye Chen berdiri diam dan berbicara dengannya dengan suara yang dalam, "Sadarlah. Tinggalkan tempat ini segera." Mendengar pernyataan Chu Xuan, Ye Chen kembali tenang. Tubuhnya yang kaku rileks seolah-olah dia diberi obat penenang. Terlepas dari asal cahaya putih itu, Ye Chen bergegas merangkak ke hutan riang tanpa memalingkan kepalanya. Chu Xuan bergumam, apakah aku terlihat sangat mengerikan? Melihat sekilas pada Ye Chen, yang melarikan diri, Chu Xuan terkejut. Jika dia tidak mengendalikan formasi taktik, dia akan menangkap Ye Chen dan bertanya lagi padanya. Ye Chen menghilang di kejauhan. Setelah Ye Chen pergi, pelangi lain terbang melintasi langit dan berubah menjadi seorang gadis cantik dengan pendaratan putih di samping Chu Xuan, yang sangat ia sukai. Tidak diragukan lagi, ini adalah Chu Ling adiknya. Chu Ling merasa bingung ketika dia berdiri di tanah. Melihat ke arah Ye Chen melarikan diri, dia menggosok kepalanya dan bergumam, ketika matanya yang indah berkedip, aroma yang sangat akrab. Chu Ling, apakah kau dalam sedang pelatihan tertutup? Mengapa kamu keluar? Chu Xuan menatap Chu Ling dengan cemas. Chu Xuan berkata, "Oh, aku melihat bocah aneh barusan." Bocah yang aneh. Betapa anehnya dia. Dengan mata besarnya yang mengedip, Chu Ling bertanya kepada Chu Xuan. Aku tidak bisa mengatakan detailnya tapi dia agak menakutkan. Menggaruk kepalanya, Chu Xuan tidak tahu bagaimana menggambarkan Ye Chen. Baiklah, mari kita lewati pertanyaannya. Ye Chen berlari ke sekte Heng Yue dalam sekejap setelah dia meninggalkan gunung di belakang sekte. Matahari sudah terbit sekarang. Menyerap esensi antara langit dan bumi, para murid bingung untuk melihat Ye Chen yang malu. Syukurlah, dia tidak mengenaliku barusan. Mengabaikan penampilan aneh, Ye Chen melambat dan melihat gunung di belakang sekte. Dia masih ketakutan seolah-olah berlama-lama di depan gerbang neraka. Ye Chen tenang setelah waktu yang lama. Dia tidak mengenaliku. Apakah dia gadis yang sama dengan siapa aku menghabiskan satu malam? Itu tidak mungkin. Keduanya terlihat persis sama. Ye Chen bergumam sepanjang jalan. Jika gadis yang berhubungan dengan malam itu juga adalah murid sekte Heng Yue, dia harus pergi dari sini. Tetapi jika gadis yang ditemuinya hari ini terlihat seperti gadis yang ia cintai, maka ia tidak perlu mempertimbangkan terlalu banyak. Suara yang akrab menyela pikiran Ye Chen dan celaan berisik terdengar selanjutnya. Bocah kecil, kamu masih berbohong. Kamu tidak berperilaku dan tinggal di kaki gunung, tetapi datang untuk mencuri barang-barang. Kamu lupa identitasmu. Hua, Ye Chen melihat bayangan yang sudah dikenalnya dari jauh. Memang, itu Hua. Sekarang, sekelompok murid mengelilingi dia, beberapa memarahinya, beberapa mengejeknya dan yang lain mengutuknya. Saat tubuhnya meringkuk, Hua dan dia tidak berani mengangkat kepalanya seperti pelakunya yang melakukan kejahatan serius. Saya tidak naik, hanya menonton di luar gerbang. Menekuk kepalanya, Hua dianiaya dan menangis. Kamu berani berdalih. Apakah kamu ingin kami memukulmu lagi? Seorang murid yang ganas mengangkat telapak tangannya. Tetapi sebelum dia meletakkannya, lengannya diraih dengan tangan. Apakah kau mencari mati? Tanya Ye Chen dengan kasar. Dia memperlakukan Hua sebagai keluarganya dan tidak tahan melihat dia diganggu. Para murid di sekitar Hua mundur ketika mereka melihat Ye Chen. Meskipun seorang murid magang, Ye Chen adalah alien.
Zhao Long dari puncak Diang dan Wei yang dari puncak Tianyang dikalahkan olehnya, yang merupakan peringatan bagi murid-murid lainnya. Kalian menggertak seorang anak tanpa basis kultivasi. Kalian benar-benar konyol. Ye Chen melihat sekeliling dan mencibir, kamu bisa bertarung denganku jika kamu berani. Para murid berkumpul bersama dengan cepat setelahnya. Dialah yang tidak mematuhi peraturan sekte terlebih dahulu memanjat Gunung Roh karena si kecil Hua tidak diakui sebagai murid. Seorang murid bernama Su Ming memimpin kelompok dan tersenyum dingin. Aturan bahwa tidak ada yang bisa memanjat Gunung Roh kecuali para murid diakui. Tapi kecil bernama Hua datang ke gunung secara rahasia. Siapa yang tahu apakah dia datang ke sini untuk mencuri atau tidak? Ye Chen mendengar tentang peraturan itu sebelumnya, dengan alisnya berkerut. Meskipun Hua tinggal di kaki pegunungan roh, dia bukan milik sekte Heng Yue, tetapi adalah cucu angkat Zhang Fengnian, yang masih menjadi anggota sekte meskipun telah dikucilkan. Aku tidak masuk ke dalam. Saat air mata mengalir di wajahnya, Hua menjelaskan, aku hanya berdiri di luar gerbang, dan tidak masuk ke dalam. Mereka menyeretku ke sana. Mendengar jawaban Hua, Ye Chen menjentikkan pandangan dingin pada para murid. Bocah kecil, kamu berani berbohong. Su Ming menyalahkan Hua dan berteriak, aku akan mematahkan kakimu jika kau terus berbaring. Berdengung. Ye Chen menghunus pedang Heavenly Pagoda. Aku ingin melihat apakah kamu berani atau tidak. Ye Chen menatap Su Ming dengan dingin. Saat lebih banyak orang berkumpul, Su Ming bertindak lebih gegabah, datang dan lihat, Ye Chen menggertak orang lain, mengandalkan kekuatannya. Kalian pikir aku mengganggu orang lain? Sambil menyeringai dingin, Ye Chen melangkah, mengayunkan pedang beratnya dan melemparkannya ke arah Su Ming, aku akan menggertakmu hari ini. Su Ming buru-buru menghunuskan pedang energi spiritualnya dan memblokir pedang Ye Chen di depan wajahnya. Pedang spiritual Su Ming segera pecah, kekuatan mendorongnya kembali, dan dia batuk darah. Ye Chen ingin membunuhku. Berteriak, Su Ming bersembunyi di kerumunan dan membuat insiden ini lebih serius dengan sengaja, Ye Chen akan membunuhku. Seperti katamu, aku akan mengakhiri hidupmu hari ini. Para penonton semua memarahi Ye Chen. Apakah dia berani membunuh Su Ming di siang hari? Kakak senior Su benar. Dia berkonsentrasi membunuh orang lain. Tidak bisakah mereka berbicara? Kenapa mereka bertarung? Pergi. Menggeram, Ye Chen mengangkat pedangnya. Insiden itu membuat semua orang dalam kekacauan. Bersatu-satu sama lain, Su Ming dan murid-murid lainnya menerjang Ye Chen, memarahinya. Kirim dia ke ruang regulasi. Ketika salah satu murid menerapkan energi vitalnya, yang lain mengikuti arahannya. Pertempuran dipicu dan seseorang segera berdarah. Dengan wajah poker, Ye Chen memblokir semua murid yang menantangnya oleh pedang Heavenly Pagoda. Dia melihat Su Ming tersenyum jahat dan menghindari di balik kerumunan. Seperti yang Ye Chen prediksi, semuanya telah direncanakan melawannya sebelumnya menjebak Ye Chen. Seseorang dari penegak hukum segera melakukan intervensi. Dengan wajah adil dan kipas lipat di tangan, orang yang datang dengan warna ungu bernama Yin Ziping adalah murid utama dari aula. Tidakkah kamu tahu bahwa peraturan kita melarang murid untuk bertarung secara pribadi? Saat Yin Ziping mengayun-ayunkan kipas lipatnya, penampilannya beralih dari murid yang terluka ke Ye Chen. Saudara senior Yin, tolong promosikan keadilan bagi kita. Menutup dadanya, Su Ming berbicara lagi dengan suara berlinang air mata. Sebagai seorang kultivator biasa, Su Ming adalah aktor yang baik. Saudara senior Yin, Ye Chen mengabaikan peraturan sekte ini, Anda tidak bisa mengabaikan kesalahannya. Ye Chen membuli murid-murid lain tanpa menahan diri, mengandalkan kekuatannya. Ye Chen berani melakukan ini di siang hari. Betapa membencinya dia. Yin Ziping berbalik dan menatap Ye Chen dalam keributan, mengejek, Ye Chen, ikuti aku ke aula peraturan.
Saya memiliki keberanian untuk menerima konsekuensi dari perbuatan saya. Ye Chen mengambil pedangnya dengan tenang tetapi Hua melompat dari punggung Ye Chen dan berdiri menghalanginya ketika dia mengambil langkah. Itu semua salahku. Aku yang salah. Tolong hukum saya. Hua berkata dengan takut. Berlutut di tanah, dia mencari Ye Chen dan bersujud, dengan dahinya berdarah. Hua ingin melakukan semua tanggung jawab untuk Ye Chen oleh tubuhnya yang kecil dan lemah. Adegan ini menyentuh hati Ye Chen. Anak kecil ini bersalah, tolong maafkan dia kali ini. Saat suara lemah dan tua datang, Zhang Fengnian bergegas ke sini dengan tongkat. Dia merendahkan diri kepada para murid dan meminta maaf. Mengayunkan kipasnya, Yin Ziping memandang Zhang Fengnian dari atas ke bawah, sambil tersenyum bercanda, Zhang Fengnian, Anda diusir oleh sekte, tetapi harus jelas menyadari peraturannya. Jangan menemukan masalah untuk dirimu sendiri. Marsial keponakan Yin, bisakah kamu memaafkan Hua, mengingat masa lalu? Ye Chen menyela ucapan Zhang Fengnian. Menarik Hua, Ye Chen juga menyeretnya ke belakang. Menatap Zhang Fengnian yang tua dan canggung, Ye Chen merasakan kehangatan melonjak dalam hatinya dan tersenyum kepadanya, Paman, tolong bawa Hua pulang. Aku baik-baik saja. Setelah itu, dia berjalan ke aula penegak hukum. Memasuki aula pengadilan yang megah, para penonton menunjuk Ye Chen yang berdiri di tengah dan bahkan memaki-makinya dengan kesal. Ye Chen berdiri diam seperti patung. Terlihat kasar, Ye Chen diam dan menemukan seluruh proses. Apa yang terjadi hari ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi suatu pengaturan terhadapnya atau jebakan. Ye Chen menoleh dan melihat Su Ming mencibir di kerumunan. Melirik sekilas ke wajah Su Ming, Ye Chen melihat kartu identitas tergantung di pinggang Su Ming dengan puncak diang di atasnya. Karakternya tidak besar tetapi mencolok dan sebelumnya Ye Chen mengira bahwa puncak diang bersekongkol melawannya. Tanpa berdebat dengan murid lain, Ye Chen hanya menatap Yin Ziping dengan tenang, yang tidak jauh darinya. Ketua aula ada di pelatihan tertutup dan aku berwenang untuk menangani perselisihan ini. Melambaikan kipas lipatnya, Yin Ziping berpura-pura keadilan dan tersenyum bercanda sambil melirik Ye Chen. Ye Chen, apakah kamu mengakui bahwa kamu hanya menyakiti murid-murid lain? Ye Chen tidak ingin menjelaskan lagi. Ye Chen terjebak dan apa yang dia katakan adalah omong kosong. Dikatakan begitu, kamu mengakui kejahatanmu. Karena kamu tidak membela diri, aku akan menghukum kamu sesuai dengan aturan. Mengingat klausul 9 peraturan, siapapun yang menyakiti murid lain tanpa alasan yang adil akan dicambuk oleh cambuk api, kamu akan dihukum eksekusi sekarang. Api cambuk. Semua murid di aula ketakutan oleh dua kata dan menelan seteguk ludah. Ye Chen akan sangat menderita saat ini. Apakah kamu berpikir berapa banyak cambuk yang bisa ditanggungnya? Saat diskusi naik dan turun, para murid yang berdiri di dua sisi aula peraturan melangkah ke arah Ye Chen, mengikatnya ke sebuah bingkai dengan rantai besi dan membuka bajunya. Sebuah cambuk dengan nyala api disajikan segera. Saudara junior Ye Chen, kamu bisa berteriak jika merasa sakit. Mengambil cambuk, Yin Ziping membuat ejekan Ye Chen. Jangan bicara omong kosong. Ayolah. Sambil menyeringai sinis, Yin Ziping mengangkat cambuk api di tangannya dan menyerang Ye Chen dengan paksa. Suara itu jelas terdengar saat Ye Chen dicambuk. Rasa sakit yang membakar menembus hati dan tulangnya, dan Ye Chen tampaknya memandang rendah hukuman itu. Tidak seperti biasanya, cambuk api bisa membuat kulitnya pecah dan dagingnya pecah dalam satu cambukan dan meninggalkan luka darah yang menangkap mata para penonton. Meski begitu, Ye Chen mengertakkan gigi dan tetap diam. Sangat baik. Kamu pria yang berkemauan keras. Mencibir, Yin Ziping mendapati bahwa Ye Chen tidak berteriak, jadi dia mengumpulkan semua kekuatannya dan terus mencambuk Ye Chen. Saat setiap cambukan terdengar, lebih banyak luka tersisa di tubuh Ye Chen. Ye Chen layak mendapatkannya. Itu adalah akibat dari menentang puncak diang. Su Ming menyeringai mengerikan.
Melukai murid lain, Ye Chen pantas menerima hukuman ini. Dia menemukan sendiri masalah itu. Tidak ada yang harus disalahkan. Yin Ziping tampaknya disuap oleh puncak Diang, dan menyerang Ye Chen dengan kasar. Cambuk di tangannya seperti ular membuat Ye Chen terluka. Betapa mengerikannya luka bekas cambukan menutupi tubuh Ye Chen, dengan darah yang tumpah. Ye Chen tidak pernah menjerit sepanjang waktu. Berapa lama kamu bisa bertahan? Toleransi Ye Chen membuat frustrasi Yin Ziping. Tampaknya Yin Ziping gila. Sebagai murid utama dari aula pengadilan, Yin Ziping jelas menyadari efek mengerikan yang dibawa oleh cambuk api. Para kultivator pada tahap inti manusia tidak tahan 100 cambukan, apalagi Ye Chen pada tahap kondensasi Qi. Tapi Ye Chen sudah menahan 100 cambukan tanpa jeritan, yang mengejutkan Yin Ziping. Bagaimana bisa berapa banyak cambukan? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Di antara para penonton, beberapa murid yang baik hati tak tertahankan melihat Ye Chen menderita. 108. Dia masih hidup setelah dicambuk 108 kali. Bukankah tubuhnya terbuat dari daging? Dia belum menjerit. Terbuat dari daging. Dia belum